Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Yesus dan membahas kenapa Yesus harus bangkit. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello and selamat Paskah atau Happy Easter kepada semua pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita boleh hari ini sama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Yesus yang sangat berarti bagi kita semua dan sangat luar biasa bahwa di seluruh dunia siapapun yang percaya kepada Yesus pasti juga dengan sukacita merayakan Paskah ini. Dan memang Paskah ini sangat berarti bagi kita. Nah, sekalipun hari ini saya akan membaca banyak ayat yang luar biasa itu, saya cuma memilih beberapa ayat saja. Karena Alkitab itu penuh sekali dengan ayat-ayat yang membahas kebangkitan Yesus. Itu bukan saja pada di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saat diceritakan bahwa memang Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi di seluruh perjanjian baru itu setiap surat hampir membahas dalam pengajaran betapa pentingnya, betapa itu adalah dasar iman kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan karena Yesus bangkit dan memiliki hidup yang kekal, itu sebabnya juga kita semua memiliki kepercayaan keselamatan bahwa kita juga akan bangkit bersama-sama dengannya. Jadi saya berharap bahwa hari ini saat kita merayakan Paskah bersama-sama dalam program Life Unlimited hari ini, kita juga akan benar-benar belajar tentang fondasi iman kita. Kenapa? Ya, kenapa ada alasannya Yesus memang harus bangkit. Soalnya banyak sekali orang katakan, oh Yesus mati bagimu, Yesus mati bagimu. Betul, Yesus mati bagi kita. Tapi sangat penting sekali kita lebih daripada itu. Tidak hanya ingat Yesus mati, tetapi juga ingat Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit dan hidup sampai hari ini. Makanya programnya hari ini kita akan khusus membahas ini semua. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada semua pemirsa, sekalipun ini adalah program yang spesial dan Paskah, kami tetap memiliki hotline atau call center yang tetap terbuka terus bagi semua pemirsa. Boleh hubungi kami, minta doa, pertanyaan dan semua. Dan saya senang sekali karena setiap bulan terima laporan-laporan dari pemirsa seperti Bapak Ibu Saudara semua yang hubungin dan terima juga laporan atau kesaksian apa yang terjadi. Seperti kemarin ada seseorang ibu dari Sulawesi Utara yang hubungin. Nah, ini barusan kemarin minta doa untuk kakeknya yang mengalami gula darah sehingga sampai dites sampai 400. Wah, ketinggian sekali ya gulanya. Apa yang terjadi? 3 hari berikut setelah didoakan, dia memberi kabar kalau kakaknya sudah sehat kembali. Wah, luar biasa, dari sesuatu yang kelihatannya sangat bahaya ya. Turun drastis kembali, sehat kembali. Sangat bersyukur kepada Tuhan yang melakukan semuanya. Jadi jangan lupa nanti setelah program ini selesai, hubungi kami juga dengan nomor yang muncul ya di bawah terus dengan ada hotline dan call center Life Unlimited. Oke, mari kita masuk dalam firman Tuhan dan membahas, memang kita akan pelajari hari ini. Mengapa Yesus harus bangkit? Tidak cukup hanya Yesus mati bagi kita, itu sangat berarti dan kita sudah bahas minggu lalu ya. Kenapa Yesus harus mati? Memang ada alasan-alasan kenapa Yesus tidak hanya datang ke dunia, mengajar, melakukan mukjizat, kenapa harus sampai mati bagi kita. Nah, betul, kita pelajarin, itu sangat berarti. Tetapi juga tidak cukup sampai hanya mati. Harus
bangkit. Nah, ini dibahas dalam firman Tuhan dan khususnya hari ini saya mau kita belajar dari 1 Korintus. Karena dalam surat ini Paulus mengatakan dan mengajar kita dengan dia buatnya terbalik. Karena memang dia tahu di Korintus ada orang yang tidak percaya ada kebangkitan. Nah, dia berkata seperti ini, kalau tidak ada kebangkitan dan memang Yesus tidak bangkit, berarti kalau Yesus tidak bangkit, dia tidak bisa melakukan ini semuanya. Nah, saya mau kita berpikir seperti ini. Kalau memang Yesus tidak bangkit dan itu semua tidak terjadi, berarti kalau Yesus bangkit, itu terbaliknya, semuanya yang disediakan bagi kita. Mari kita lihat dalam firman Tuhan bersama-sama dalam 1 Korintus 15. Kita mulai baca dari ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini ceritakan kepada kita, kalau Kristus tidak mati, apa artinya? Dan juga kebenaran adalah bahwa Kristus telah bangkit. Bukan saja yang bangkit, tetapi yang sulung atau yang pertama di antara kita semua orang-orang yang akan dibangkitkan. Mari kita lihat kembali ayat-ayat ini, karena hari ini kita akan temukan 4 hal, poin kita, mengapa Yesus harus bangkit. Nah, kita baca kembali dari ayat yang ke-17 itu tadi berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu. Nah, artinya kalau Kristus tidak bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang biasa yang ditelan oleh maut. Jadi memang kalau Kristus bangkit, alasan kenapa Yesus harus bangkit, terutama itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa seperti semua sebelumnya mati. Dia bukan Tuhan, tetapi justru karena dia bangkit, itu membuktikan dia adalah Tuhan. Kita baca terus, berkata pun lebih lagi. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah ini jadi kalau Tuhan tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, maka kita masih dalam dosa. Berarti kalau Yesus itu memang harus bangkit supaya dia membawa kita, ini poin yang kedua, membawa kita keluar daripada dosa, keluar daripada kuasa gelap, daripada iblis, kuasa iblis, ya, daripada semua itu, daripada maut, kematian. Dia membawa kita keluar daripada dosa dan semua hasil dosa itu. Wah, luar biasa, itu sudah yang kedua. Lanjut membaca dari ayat 18. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, jadi berkata di sini, kita semua binasa seperti itu saja. Tidak ada apa-apa yang kita alami keselamatan. Makanya kita tahu karena Yesus itu bangkit, dia tidak hanya membangkit bagi dirinya. Dia bangkit untuk memberi keselamatan bagi kita. Dan itu juga memberi hidup yang baru bagi kita. Saat kita percaya kepada Yesus, kita mengalami kebangkitannya di dalam diri kita. Membawa hidup yang baru, memberi hidup baru bagi kita. Itu ada saat kita di dalam dunia dan dalam dunia yang akan datang. Seperti dikatakan di ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, itu artinya kalaupun kita hanya berpikir bahwa apa yang Yesus memberi kepada kita sekarang ini, dan kalau mati tidak ada apa-apanya, wah kasihanilah kita ya. Kita nggak ada orang yang memiliki keselamatan. Tetapi justru karena Yesus bangkit, dia menyediakan hidup kekal. Dia menyediakan hidup kekal karena dia sendiri sudah bangkit dan hidup dengan hidup kekal. Nah, seperti dikatakan dalam ayat 20 sekali lagi berkata apa? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu yang benar. Jadi hari ini kita dapat menerima
Semua alasan kenapa Yesus memang harus bangkit karena memang Yesus sudah bangkit. Dan kita punya pengertian yang lebih lagi. Jadi sekali lagi yang pertama, kalau ingat, tadi kita temukan bahwa Yesus bangkit, itu harus bangkit karena dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan ini juga dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam Roma 1 ayat yang keempat berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti saya katakan tadi, kalau Yesus tidak bangkit, dia rela mati bagi kita, dia rela menjadi pengganti dan mati bagi kita. Itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Orang yang begitu baik hati. Wow, luar biasa. Tapi belum menunjukkan kuasanya bahwa dia benar-benar anak Allah. Dia adalah Tuhan. Tetapi justru melalui kebangkitannya. Tidak ada sebelumnya yang bisa bangkit sendiri, apalagi dengan dia suruh membawa dosa seluruh dunia. Dia bangkit keluar daripada maut, membuktikan bahwa dia hidup dan dia adalah Tuhan. Kalau orang sebelumnya Yesus dapat membangkitkan mereka dari kematian, tapi nanti satu hari mereka mati kembali. Tetapi Yesus tidak. Yesus setelah dia bangkit keluar dari kuburan, dia hidup kekal, dia hidup sampai hari ini. Jadi itu adalah bukti Yesus adalah Tuhan. Bahkan keselamatan kita, Tuhan menyelamatkan kita, itu adalah dasar-dasar kita percaya dia hidup. Kalau Yesus hanya mati dan tetap di kuburan sampai hari ini, dia tidak berkuasa untuk melakukan apa-apa bagi kita. Bukan saja tidak dapat menyelamatkan kita, tidak dapat menolong, tidak dapat menyembuhkan kita, tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi semuanya yang dimana Yesus itu berkuasa mengubah kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, melakukan mukjizat, itu semuanya terjadi dalam nama Yesus. Dan juga sampai dia menyelamatkan kita dengan sempurna, itu karena dia hidup. Karena Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Luar biasa sekali. Amin. Saya percaya kita sudah bersuka cita ya mendengar ini. Bahkan ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini. Dalam Efesus 1. Berkata ini bahwa betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya yang di dunia saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, saat Kristus bangkit itu ada kuasa yang hebat, yang dahsyat yang bekerja. Membangkitkan dia. Dan Yesus bukan saja sampai bangkit dari kematian, tetap hidup di dunia. Sebagai manusia kembali lagi hidup. No, tetapi dia naik ke surga, duduk di surga, di atas setiap nama, di atas setiap penguasaan yang lain. Dia duduk kembali, dia duduk sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya Yesus harus bangkit. Yesus bukan saja manusia yang mengasihi kita, manusia yang mengajar. Dia bukan saja sebagai guru, nabi yang sanggup melakukan mukjizat di dunia ini, tetapi kebangkitannya sampai dia bangkit sampai naik ke surga dan duduk, itu menunjukkan dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Wah, sudah sukacita sekali, amin. Makanya kita dapat menyanyikan, sebab dia hidup, karena Yesus hidup. Kita juga dapat hidup, kita juga dapat ada pengharapan yang luar biasa di dalamnya. Mari kita angkat lagu ini dengan sukacita, sebab Yesus bangkit dan hidup. Yesus namanya yang menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok.
Amin, amin. Sudah bersuka cita ya, mungkin sudah nari-nari dengan mengingatkan kebangkitan Tuhan. Dia hidup dan dia memberi kepada kita hidup yang baru. Makanya kita mau bahas itu sekarang poin yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus, kenapa dia harus bangkit? Itu membawa kita keluar daripada dosa. Nah, bukan saja dosa ya, tapi segala akibat dan hasil yang ikut bersama dengan dosa. Kita dapat membaca ini dalam Roma 6 ayat 8, kita mulai berkata, jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidup adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini menjelaskan sekali lagi apa yang saya katakan tadi, bahwa Yesus bukan saja bangkit dari maut, tetapi tidak mati lagi. Tidak ada dia manusia tua-tua dan mati lagi. Yesus naik ke surga sebagai Tuhan dan berkata, kematian dia ialah terhadap apa? Terhadap dosa. Dia tidak saja mau ambil dosa kesalahan kita dan bayar hukum seperti bayar hukuman mati untuk kita, menjadi pengganti untuk kita. Itu sudah baik. Tetapi sebenarnya yang Yesus lakukan adalah Yesus mau menggalakkan masalah dosa. Supaya bukan saja kita sudah lakukan dosa diampuni, melakukan dosa diampuni. Tetapi dia mau bawa kita benar-benar keluar daripada dosa. Sepertinya saat Yesus ambil dosa kita dan dia disalibkan mati. Sepertinya kita ikut turut disalibkan mati bersama dengan Yesus. Jadi Yesus bangkit. Dia keluar daripada dosa, dia seperti itu membawa kita juga keluar daripada dosa. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak hidup lagi sebagai orang berdosa terus. Tetapi malahan hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah disucikan. Wah, itu luar biasa. Jadi bukan saja kita diampuni dosa, kita menjadi orang sama dengan Yesus yang berkuasa menang atas dosa. Jadi kita memiliki hidup kemenangan atas dosa, atas maut, atas iblis. Wah, makanya Yesus harus bangkit untuk membawa kita juga keluar daripada itu semua. Jadi dimanapun ada melakukan kesalahan dan kita mengalami dosa, maut, kuasa gelap, kutukan itu semua, kita turun dan mengalaminya. Tetapi oleh apa yang Yesus lakukan, Yesus turun supaya dia bawa kita keluar bersama-sama dengannya, memiliki kemenangan atas itu semua. Jadi dia bawa kita keluar daripada dosa dan semua akibatnya hasil daripada dosa itu. Wah, kabar baik, dan memang bukan saja keluar daripada dosa, tetapi dia memberi hidup yang baru kepada kita. Ya, jadi Yesus sudah bayar harganya dengan dosanya, sudah lakukan itu semua, dan dia memberi kepada kita hidup yang baru. Nah, ini dijelaskan sekali lagi dari kitab Roma, tapi dari ayat yang berbeda. Seperti saya katakan di awal program ini, terlalu banyak ayat sebenarnya untuk menjelaskan ini semua. Kita harus menyadari betapa penting kebangkitan, betapa sering itu diajari dan diceritakan. Di Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka itu yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang hidup di dalam kamu. Nah, ini yang luar biasa, karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, makanya dia dapat memberi hidup yang baru kepada kita. Dengan dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudusnya datang kepada kita. Kita bukan saja menjadi orang yang keluar dari dosa atau sudah diampuni dosanya, tetapi kita menjadi orang yang terima hidup baru. Terima
Karunia daripada Tuhan membuat kita juga mengalami hidup baru dengan harapan yang baru, dengan awal yang baru, dengan masa depan panggilan yang baru. Semua menjadi baru bagi kita. Ini dijelaskan lebih lagi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Wah, sangat indah ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukankah ini indah? Kita tidak hanya percaya Yesus bangkit, tapi berkata kita mengalami seperti kebangkitan. Kita juga dapat dengan hidup baru atau lahir baru dengan hidup yang penuh pengharapan. Dan berkata untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Betapa hidup yang indah, hidup yang baru itu adalah yang Yesus memberi. Oleh karena Yesus bangkit dan dia sendiri hidup, dia dapat memberi dirinya yang hidup kepada kita. Makanya ini sangat penting, kita harus tangkap segala sesuatu yang ada bagi kita oleh karena Yesus bangkit. Tanpa dia bangkit, ini semua tidak ada. Dan memang seperti kita baca di situ ada sesuatu yang disebut surga. Memang yang keempat kita mau bahas adalah kenapa Yesus harus bangkit. Karena dia juga melalui kebangkitannya menyediakan hidup yang kekal. Jadi keselamatan kita pun berdasarkan apa? Bahwa kita percaya Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Yesus, karena Yesus memiliki hidup yang kekal, hanya karena itu dia dapat menyelamatkan kita. Memang benar ya, saya hanya dapat memberi apa yang saya sudah memiliki. Kalau saya belum mengalami sesuatu, saya belum pergi ke satu tempat, saya belum memilikinya, saya tidak dapat mengajar orang lain, membawa mereka, memberi kepada mereka. Makanya Yesus sendiri mengalami kebangkitan hidup kekal, karena itu dia dapat memberinya kepada kita. Makanya orang percaya kita sekarang ini berbeda dengan orang lain, karena memiliki kepastian hidup kekal. Nah, itu ada satu nasihat kepada gereja di 1 Tesalonika. Nah, daripada saya ceritakan di sini, lebih baik ikut saya langsung kepada kota Tesalonika untuk kita dapat belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mari ikut saya dalam klip yang singkat ini. Hari ini saya berada di kota Tesalonika dan berdiri di tempat di mana mereka percaya Rasul Paulus mulai pelayanannya. Sekarang mereka sudah dirikan satu gereja di sini yang juga cukup tua. Banyak hal kita bisa belajari dari surat Tesalonika yang Rasul Paulus kirim kepada orang jemaat di sini. Kenapa? Karena mereka baru-baru percaya waktu Rasul Paulus diusir dari kota ini. Jadi mereka benar-benar masih bayi dalam iman, belum terlalu mengerti semua ajaran. Jadi kadang-kadang dalam surat 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika, Rasul Paulus harus ajari mereka sesuatu yang mereka belum sepenuhnya mengerti. Pada waktu itu contohnya, dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus dengar bahwa mereka belum terlalu tahu apa yang terjadi setelah meninggal. Dan mereka mulai sangat berduka cita dan sedih. Mereka belum tahu terlalu banyak tentang kebangkitan dan yang lain-lain. Karena mereka masih baru sekali percaya. Jadi sangat menarik sekali. Dan ini masih pelajaran yang bagus bagi kita semua hari ini. Di suratnya 1 Tesalonika, Rasul Paulus menulis seperti ini. Kami tidak mau saudara-saudara. Ya, dia berkata bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi mereka waktu itu lihat saudaranya meninggal, mereka sedih-sedih seperti tidak ada pengharapan akan jumpa lagi. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, kita bukan seperti orang di dunia yang tidak ada harapan untuk hidup kekal. Dia menulis selanjutnya,
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi Rasul Paulus ingatkan, kalau kita percaya satu hari nanti sama seperti Yesus mati dan bangkit, kita juga yang mati akan satu hari nanti bangkit dan dikumpulkan sebagai keluarga Allah nanti satu hari. Dan dia di ayat 23 akhirnya dia berkata, jadi karena itu menguatkan, menghiburkan satu dengan lain dengan perkataan ini. Jadi saat orang yang meninggal bisa datang dan memberikan penghiburan kepada mereka. Ini satu ajaran yang mereka waktu itu belum mengerti. Tapi saya percaya melalui surat ini, berikan penghiburan dan pengertian yang benar yang menguatkan mereka semuanya. Dan seharusnya sama untuk kita juga hari ini. Mungkin kita belum mengerti semuanya tentang Tuhan. Tapi seharusnya kita mengerti satu hal ini. Di dalam Tuhan tidak ada mati yang sampai selesai-selesai. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu satu hari nanti kita semua akan bangkit dan dikumpulkan Tuhan sebagai keluarganya dalam hidup kekal. Penghiburan dan pengharapan yang luar biasa. Mari kita itu berikan satu dengan yang lain kepada semua orang supaya mereka juga alaminya. Pelajaran hari ini dari kota Tesalonika. Ya amin, berkata dalam 1 Tesalonika 4 berkata apa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah kepastian kita. Ini adalah keyakinan kita bahwa siapa yang percaya, bukan saja Yesus mati, percaya dalam kebangkitan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 juga berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagi siapa pemirsa hari ini yang sebelumnya belum percaya Yesus bangkit, hari ini adalah kesempatan yang baik. Percaya Yesus mati bagimu, menjadi pengganti bagi dosamu, dan percaya Dia tidak hanya orang baik yang rela mati bagimu, tetapi Dia bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyediakan hidup yang kekal. Makanya hanya kepastian hidup kekal masuk surga. Itu hanya di dalam Yesus, karena hanya Yesus yang sudah masuk dalam maut dan keluar dan hidup kekal. Hanya Yesus yang melakukannya, makanya hanya Yesus yang dapat memberi itu kepada kita. Jadi mari siapa yang mau hari ini percaya, ikuti saya dalam doa ini dan menerima keselamatan dan hidup kekal itu. Mari kita doa bersama-sama. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau telah datang ke dunia, mengambil dosa-dosaku, mati bagiku. Tetapi Engkau bangkit. Engkau hidup, naik ke surga. Dan saat ini, aku percaya kepadamu. Roh-Mu masuk dalam hidupku. Dan saat ini, aku ini diselamatkan. Menerima hidup yang baru, hidup kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Ya, memang kita sudah temukan hari ini. Buktikan Dia adalah Tuhan. Membawa kita keluar daripada dosa, memberi hidup yang baru, dan menyediakan hidup kekal. Saat kita percaya kepadanya, kita menerima itu semua. Wah, selamat Paskah bagi kita semua. Kita hidup sebab Yesus bangkit dan hidup. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya Susan Hoover sekali lagi mengucapkan Happy Easter and God bless you all.